efektivitas program membangun lingkungan yang positif antara anak muda dan orang dewasa. Kemudian fokus pelibatan remaja dengan action dan juga voice, dengan tindakan nyata dan juga dengan mengekspresikan pandangan kita. And we as a Duta GP, we are an icon as a motivator, we are a role model, and we are as an actor. So remember to always believe on yourself and be the best version of you. Terima kasih. Oke, ditunggu ya. Akan langsung dibawakan oleh Ibu Reni Purwitasari, S.Hud, SPD, MPDI. Beliau kelahiran Jambi 19 September 1981. Beliau merupakan lulusan S1 Kehutanan Teknologi hasil Hutan Instipar Yogyakarta, S2 Pendidikan Islam Psikologi Pendidikan Islam di Universitas Darul Ulum Jombang, dan beliau juga sekarang merupakan kepala sekolah luar biasa berada istimewa Budo, Ketua Vokasi Ngawi, Ketua Komunitas Anak Berkebutuhan Khusus Ngawi, owner TK Beranda Istimewa dan Sekolah Luar Biasa, serta konsultan anak berkebutuhan khusus Kabupaten Ngawi. Maka dengan itu, sambut bersama Ibu Reni Purwitasari sebagai narasumber dalam materi siang hari. Baik, ini saya. Oke semuanya. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajah cantik, ganteng, smart ya, berinovasi, penuh dengan motivasi terpancar di wajah adik-adik semua ya. Kalian ini adalah apa? Calon-calon duta genre yang nantinya menjadi calon-calon apa? Pemimpin, penerus ya. Karena apa? Sudah dimodali dengan berbagai macam pengetahuan ya, bagaimana berperilaku ya. Oke. Baik, sebelumnya tadi saya sudah diperkenalkan oleh Mas Aryo ya. Oke, Mas Aryo ini ternyata dulu murid saya. Ya, oke. Lebih nyaman enaknya dipanggil adik-adik ya. Iya, biar saya juga nggak tua-tua juga ya. Oke, selamat siang ya. Memang jadwalnya mundur 30 menit tapi it's okay, itu tidak masalah ya. Sebelumnya saya ingin pantun dulu, boleh? Boleh. Oke, siang hari makan ikan asin. Cakep. Ikan asin rasanya asin. Cakep. Salam sapa saya ucapkan. Cakep. Untuk calon duta genre sekalian, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, adik-adik, ya, hari ini saya akan sharing ya. Bukan berarti di sini saya lebih pintar, tidak, karena saya lebih dulu belajar ya. Tema kita pada hari ini adalah mengenali cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Oke. Mungkin istilah penyandang disabilitas itu sudah biasa adik-adik dengar, tapi hanya mendengar, hanya sebatas melihat, tapi mungkin tidak, atau mungkin belum ada pengetahuan bagaimana untuk menyapanya, berkomunikasi dengannya. Nah, di sini nanti saya akan sharing ya sedikit materi tentang bagaimana mengenali caranya. Oke, next. Nah, adik-adik, bagi orang awam ya, berinteraksi dengan penyandang disabilitas
terkadang agak sulit. Kenapa? Satu, karena bisa jadi penyandang tersebut mungkin mengalami gangguan hambatan pendengaran. Bisa jadi tangannya kaku atau mulutnya kaku sehingga dia tidak bisa mengeluarkan kata. Itu. Ya. Bisa jadi dia memang belum pernah mengenal bahasa karena mungkin di rumah diumpetin oleh orang tua, oleh keluarganya di rumah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagi yang belum terbiasa, proses komunikasi dengan mereka akan terasa janggal. Ya. Kadang penyandang disabilitas pernah nggak mendengar mereka menggunakan bahasa planet? Ya, bahasa planet bukan berarti bahasa dari planet. Ya, maksudnya bahasa yang dikeluarkan itu tidak bermakna. Ya, nah itu. Kemudian yang ketiga, masyarakat umum pun disarankan untuk mengenali cara-cara berkomunikasi. Itu pengantarnya. Next. Nah, nih cara berkomunikasi dengan penyandang disabilitas ya. Adik-adik, ya, ketika kita ingin mengajak atau berkenalan dengan seseorang, apa yang perlu atau hal utama yang harus adik-adik ketahui? Nama. Ya, misalnya, permisi, mbaknya namanya siapa? Jasmine, misalnya seperti itu. Nah, kalau ketika kita dengan seseorang kita tidak mengenal namanya, bagaimana kita bisa berkomunikasi? Nah, kita kenali nama supaya apa? Supaya komunikasinya berjalan lancar. Misalnya, si itu, semua noleh karena semuanya si itu. Tidak ada identitas yang jelas. Ya. Yang kedua, jangan panggil seperti saya bilang, hei kamu, semuanya kamu. Meskipun mengarahnya ke sini, hei kamu. Karena apa? Ada penyandang disabilitas yang mudah konsentrasi, ada yang tidak. Ya, mungkin kalau kita tidak ada hambatan, kasih kode gini aja udah tahu. Sini, sudah tahu. Tapi kalau penyandang disabilitas mungkin tidak paham, ya tidak ada respon bagi dia. Oke. Yang ketiga, memanggil hal ini mempermudah mereka untuk menangkap panggilan. Jadi sebenarnya ketika si anak itu terlahir, orang tua wajib mengajarkan atau mengenalkan nama. Itu adalah hal paling utama, baik itu dia berhambatan ataupun tidak. Oke, next. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membahas topik secara spesifik dan jelas. Adik-adik, kalau kita ngajak bicara dengan penyandang disabilitas, kita jangan menggunakan bahasa atau yang terlalu sangat panjang. Ya. Gunakanlah bahasa yang singkat, ringkas, padat. Ya. Misalnya, jangan lari-lari nanti jatuh. Dia tidak akan merespon. Langsung apa? Silakan duduk. Ya. Jadi seperti itu. Misalnya, ayo makan yang banyak nanti sakit. Ayo makan. Udah. Jadi kita memberikan instruksi atau mengajak bicara dalam berkomunikasi itu jangan menggunakan bahasa yang terlalu panjang dan bertele-tele. Karena apa? Ada beberapa mungkin si penyandang disabilitas itu yang mempunyai memori yang pendek, daya ingat yang singkat. Ya, itu seperti itu. Nah, yang kedua, membahas topik yang spesifik. Jika kamu ingin berbincang mengenai musik, fokuslah di musik seperti yang saya jelaskan tadi. Atau mengenal alat musiknya, jangan menyatukan. Jadi kalau mengajarkan, misalnya di sekolah si anak diajari untuk belajar huruf A. Tapi si anak tersebut diajarkan oleh orang lain. Dia diajarkan dengan A sampai Z. Sementara huruf A saja dia belum bisa. Nah, seperti
gapainya. Oke, next. Yang ketiga adalah kontak mata. Nah, seperti layaknya kita berbicara dengan orang lain, kita wajib berkontak mata. Selamat pagi, Mbak. Pagi. Kontak mata itu wajib. Karena apa? Ketika kita diajak seseorang untuk berbicara, cara kita menanggapi seseorang itu adalah dengan melihat kembali kontak atau mata dari si pembicara. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Nah, itu melihat. Tapi adik-adik, ada beberapa penyandang disabilitas yang tidak mempunyai kontak mata yang durasinya panjang. Contohnya untuk yang ADHD. Siapa yang tahu kenal ADHD? Yaitu penyandang disabilitas yang mengalami gangguan konsentrasi dan hiperaktif. Nah, gangguan konsentrasi berarti dia daya konsentrasinya sangat singkat. Ya, itu biasanya akan sulit sekali ya untuk berkontak mata dalam waktu yang lama. Tapi dia tahu, dia akan lihat mata si pembicara itu mungkin sekilas, tapi dia tahu. Yang kedua siapa lagi? Biasanya penyandang autisme. Ya. Dia cuman, misalnya adik-adik jalan dari sana, saya di sini mungkin sebagai penyandang dengan hambatan autisme. Adik-adik melangkah dari sana, dia akan tahu. Dari jarak kejauhan pun dia sudah mengenali. Karena dia akan tahu dengan suara langkah, suara buka pintu dan lain-lain. Ya, oke. Next, kemudian yang keempat, ya, berkomunikasi dalam suasana tenang. Nah, ini penting adik-adik ketika kita mengajak berkomunikasi untuk para penyandang disabilitas. Nah, kita ngajak bicara tapi kondisinya ribut atau tidak hening. Misalnya kita ingin berkenalan, ingin bertanya sesuatu, kondisi jalan raya yang rame ya, itu mungkin bisa jadi dia tidak akan fokus ya. Ada yang mungkin dia sensitif dengan suara-suara atau suara-suara yang rame, sehingga bisa jadi si anak tersebut akan jadi tantrum. Ada yang tahu tantrum? Ya, kalau bahasa Jawanya mungkin ngamuk-ngamuk, tapi karena sudah jadi duta genre, berarti istilahnya dirubah, tantrum. Jadi kalau ketemu anak kecil guling-guling di lantai bilangnya apa? Tantrum, bukan ngamuk-ngamuk ya. Oh, misalnya pulang tiba-tiba nggak tahu ini ya, nanti pulang ke rumah ketika di jalan lihat, wah ada anak tantrum. Pulang ke rumah, kamu kok tahu tantrum? Misalnya sama ibu tadi perginya ya. Iya, saya baru dapat pembekalan tadi. Jadi ibu juga jangan menggunakan kata ngamuk-ngamuk di rumah, gunakan kata tantrum ya. Kenapa? Itu juga menghargai ya, termasuk. Oke, kemudian tadi sudah sensitif dengan kebisikan, sentuhan. Nah, kebisingan. Nah, sekarang dengan sentuhan ya. Dek, kalau di Mbak, risih nggak sih? Risih. Orang yang tanpa hambatan dicowel-cowel itu risih. Apalagi penyandang disabilitas. Ya, biasanya yang nggak mau disentuh itu adalah penyandang disabilitas dengan hambatan autisme. Dia tidak mau tangannya disentuh, dia tidak mau digandeng, dia tidak mau apapun. Bahkan kalau dia pakai baju yang ada labelnya, dia tidak mau. Karena dia merasa risih ya, maaf. Ya, itu ya. Kemudian bau juga. Ada juga yang sensitif dengan bau-bauan wangi. Ada yang mungkin suka dengan bau balsem.
juga yang suka mungkin dengan bau minyak-minyakan, ya. Bau minyak wangi, ya, bau minyak kayu putih ada, itu yang sampai benar-benar disedot. Nah, yang tanpa hambatan ada nggak yang seperti itu? Ada. Ini jujur, saya dulu waktu kecil hobinya nyium bau bensin. Ada yang sama seperti saya? Tidak. Ya, tapi lama-lama semakin bertambah berubah saya. Saya sukanya nyium bau masakan. Sama nggak kira? Sama. Ya oke ya. Nah itu ada yang seperti itu. Saya dulu waktu kecil adik-adik sukanya nyium bau bensin. Tapi saya bisa mengontrol diri saya. Bukan berarti setiap beli bensin dicium itu tempat bensinnya, tidak. Suka aja kalau ke pom bensin dulu waktu kecil. Waktu saya sekitar usia 5 tahun sampai usia 8 tahun itu suka sekali. Oke, itu. Kemudian yang kedua, penyandang disabilitas lebih suka dengan suasana tenang, tadi sudah ya pasti. Oke, next. Nah, jangan terlalu banyak melakukan sentuhan yang tadi. Jadi menyentuh itu ya terkadang ada yang dia tidak nyaman, bahkan ada yang dia merasa takut, ya, takut disentuh. Ya, adik-adik penyandang disabilitas itu tahu loh si A itu orangnya baik atau tidak. Dia akan bisa membaca cepat. Misalnya dia bertemu dengan seseorang yang karakternya baik, dia akan enjoy. Dia akan mau diajak ngobrol misalnya. Tapi kalau dari hati kita itu sudah ada niat-niatan yang tidak baik, dia akan paham loh. Iya. Nah, jadi kalau ketemu penyandang disabilitas itu kita harus senyum. Tapi jangan senyum terus. Ya. Oke. Kemudian next, ajak bersosialisasi nih adik-adik. Adik-adik kalau di sekitar lingkungan adik-adik punya tetangga penyandang disabilitas, kira-kira selesai kegiatan ini apakah adik-adik masih nggak mau berinteraksi atau bagaimana kira-kira? Mau berinteraksi. Kalau misalnya ada buka puasa bersama, si anak tersebut kebetulan tetangga sebelah rumah dan adik-adik tahu si anak tersebut adalah penyandang disabilitas, boleh nggak kira-kira adik-adik ngajak si anak tersebut untuk ikut buka? Iya, diajak. Ayo ikut buka makan. Misalnya dia penyandang dengan hambatan pendengaran tunarungu, bisa diajarkan isyarat, nanti diajak bahasa isyarat. Ayo kita makan, buka puasa sama-sama, misalnya gitu. Ya. Nah, itu berarti apa? Ketika kita sudah mendapatkan pembekalan ini, ada sesuatu dari diri kita yang berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih peduli. Tidak sekedar cantik, tidak sekedar ganteng, tidak sekedar cerdas, ya, tapi peduli dengan sesama. Ya. Dan kemudian adik-adik, ya, kita jangan pernah menjauhkan mereka dari lingkungan. Mereka perlu sosialisasi. Mereka perlu diajak keluar, ya. Mereka perlu dikenalkan dengan hal-hal yang baru. Mereka perlu diajak untuk belajar ke toko. Mereka perlu diajak mungkin jalan-jalan ke mall. Mereka perlu diajak ke pasar. Karena nantinya apa adik-adik? Karena orang tuanya tidak bisa mendampingi si anak tersebut setiap saat. Bisa jadi sudah dipanggil lebih dulu. Nah, seperti itu. Kira-kira kalau dari cerita saya ada nggak kira-kira besok yang mau jadi guru SLB ya? Belum ya? Belum kelihatan ya? Ini SMA semua kan? Oh ada yang kuliah, yang sudah kuliah udah nggak bisa ya. Nah, besok mungkin kalau ketika lulus ingin menjadi guru SLB, peluangnya lebih besar. Karena guru SLB itu sangat diperhatikan oleh pemerintah. Ya, betul sekali. Oke, kemudian yang ketujuh adalah sabar
jawaban. Adik-adik, ketika kita bertanya nama, contohnya kepada seorang penyandang disabilitas, namanya siapa? Dia mau menjawab pertanyaan kita itu butuh waktu. Ada yang responnya cepat, ada yang responnya lambat. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersabar, ya. Tapi ya jangan sampai 1 jam. Kurang lebih, misalnya 5 menit atau sampai 10 menit tidak ada respon, kita bantu. Di sini ada misalnya ada name tag-nya gitu ya, namanya misalnya Budi. Siapa namanya? Tidak ada respon, dia diam aja. Jangan bantu, adik-adik bantu. Oh, nama saya Budi. Ayo coba tirukan. Siapa namanya tadi? Budi. Nah, kita pun juga ikut membantu mengajarkan si anak tersebut. Kalau kita tanya siapa namanya, balik lagi. Siapa namanya, balik lagi. Itu dia sudah apa ya istilahnya? Dari pertanyaan-pertanyaan yang bertubi-tubi itu dia sudah kehilangan konsentrasi dan bisa jadi dia bisa tantrum. Ya, adik-adik, ya, ketika seorang penyandang disabilitas tantrum itu apa yang dirasakan? Mungkin bisa jadi kepala ini sangat pusing sangat pusing, itu bisa jadi. Nah, kemudian kalau tiba-tiba adik-adik dicubit, didorong sama atau misalnya oleh si anak yang memang dia penyandang disabilitas, apakah adik-adik bales? Tidak. Yang betul adalah menghindar, ya, menghindar. Kan nggak tahu dia, adik-adik. Dia kalau nyubit itu bukan keinginan, ya. Itu jadi semakin dia mencubit, itu dia semakin senang, semakin bahagia. Tapi itu tidak permanen, itu sementara. Nah, setelah dia menghindar, kita menghindar, tapi dia masih mengejar kita. Yang betul lagi yang harus kita lakukan adalah tangannya dipegangi supaya tidak mencubit lagi. Nah, mungkin ada pernah lihat ada yang menyakar dirinya sendiri, menggigit dirinya sendiri sampai berdarah-darah. Nah, itu sudah melukai dirinya sendiri. Nah, itu apa yang harus dilakukan? Kita bantu supaya dia tidak melakukannya lagi dengan cara memegangi tangannya. Kita tenangkan. Ketika ada anak tantrum di jalan raya, pertolongan pertama yang harus kita lakukan adalah bawa kemana? Ke tempat yang tenang, yang jauh dari orang-orang. Kadang kalau kita lihat di jalan, malah orang-orang itu nonton, iya, gerombol, nonton, ya. Seperti kalau ada orang kecelakaan. Saya kadang berpikir gini loh, kenapa sih kalau ada orang kecelakaan itu responnya lambat? Kalau misalnya ada satu orang yang tahu ada mobilnya, udah bawa ke rumah sakit, selesai, baru hubungin keluarga, itu kan ya. Nah, kadang mereka takutnya apa, adik-adik? Takutnya apa? Jadi saksi, ikut membiayai, ya. Nah, seperti itu. Tapi sebenarnya kalau memang kita tuh punya orang yang peduli, itu ya langsung gercep, ya, langsung gerak cepat, ya, untuk membantu. Oke. Kemudian yang kedua, nah, adik, kalau misalnya mereka ditanya, terus mereka belum jawab, nah, kita tuh jangan punya prasangka yang aneh-aneh, ya. Atau kita langsung ganti topik, jangan. Misalnya kita kayak mengajarkan kata misalnya tolong gitu ya, misalnya. Ya udah tolong. Terus dijeda dulu, nanti tolong ambilkan. Ayo tirukan tolong. Nah, seperti itu. Jadi, anak ini
diajari tolong nggak bisa-bisa. Ganti ah. Karena apa adik-adik? Progres ya. Progres setiap penyandang disabilitas itu tidaklah sama ya. Ada yang cepat, ada yang lambat ya. Next, kemudian jangan kaget ketika seorang penyandang disabilitas memanggil nama kamu secara lengkap ya. Adik-adik, ada loh penyandang disabilitas di sekolah saya itu yang hafal semua nama guru. Ya, ada yang hafal, ada juga yang tidak. Nah, adik-adik jangan kaget, jangan risih. Namanya lengkapnya siapa, Mbak? Jasmine Nur Cahyani, lewat. Jasmine Nur Cahyani, balik lagi. Lewat lagi. Jasmine Nur Cahyani, risih nggak, Mbak? Risih. Ya, tapi kalau tahu si anak itu penyandang disabilitas, pasti tetap risih. Berusaha untuk menurunkan kesabaran, berusaha untuk tidak risih. Oke, kalau di jalan ketemu penyandang disabilitas itu jangan dipelototi lama-lama. Kalau melihat cukup hitungan 5. 1, 2, 3, 4, sudah alihkan ya. Jangan dilihatin terus. Ih, jorok banget sih, tak mandi. Itu apa lagi tuh? Ngeces itu dilihatin. Ibunya di sebelahnya. Tahu nggak? Ibunya adik-adik lihat itu sedih loh. Iya, anakku kok dipelototin kayak gitu sampai 15 menit. Tuh Mbak cantik-cantik kok melototin anakku sampai kayak gitu ya, misalnya gitu. Nah, cukup hitungan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Senyum sudah. Gak perlu kita pelototin sampai lama. Terus tiba-tiba misalnya kita lagi makan di resto gitu ya, ada minum kita. Penyandang disabilitas anak kecil lewat, set, disautnya minumannya. Marah? Oh, pulang dari sini udah enggak ya? Enggak dong, udah dapat pembekalan loh. Tidak ada, enggak apa-apa ibu, silakan enggak apa-apa untuk adiknya saja. Nanti saya pesan lagi. Kan nggak mungkin tiap hari diambil minumnya sama si anak tersebut, bukan? Iya, ya. Nah seperti itu. Kadang si anak tersebut maunya punya orang lain, memang seperti itu. Saya bisa bicara seperti ini karena saya adalah seorang orang tua dari anak berkebutuhan khusus. Anak saya tunaganda. Ya. Anak saya itu dulu lahir buta, nggak bisa lihat, buta total. Karena namanya katarak kongenital, katarak bawaan lahir. Ya. Terus jantungnya bocor, PDA. Tapi sudah diado ini. Kemudian telinga gangguan dengar berat. Saya sudah operasikan implan koklea di Jakarta. Telinganya sudah, jantungnya udah pasang alat. Sudah besar. Mata sudah lihat. Dulu belum bisa jalan dulu umur hampir 3 tahun. Saya bergelantungan naik bis dulu ya. Terus saya kenal sama dokter-dokter hebat. Saya nggak mau dokternya ecek-ecek adik-adik. Saya kalau mau belajar ilmu penanganan tuh sama profesor. Nggak mau saya yang tingkat, maksudnya dapat dari second informasi, saya nggak mau. Saya bahkan dulu ketika saya belajar, saya maunya sama bule-bule itu yang dari Australia. Jadi saya pikir gini, kita meskipun dari Kabupaten Ngawi, tapi kita tetap update ilmu ya. Yang orang di sana, di luar sana sudah tahu, kita jangan ketinggalan. Ya seperti itu. Nah dari situ, saya bisa berdiri di sini di depan adik-adik semua. Akhirnya saya mendirikan sekolah yayasan, namanya Beranda Istimewa Ngawi. Di situ ada TK Beranda Istimewa dan SLB Beranda Istimewa Kudus. Nah itu. Gitu ya adik-adik. Nah kemudian selanjutnya next, cara memperlakukan penyandang disabilitas yang benar. Oke, sebelum ini saya mau sedikit dulu, mungkin ada yang sudah tahu ya.
Ada berbagai hambatan dari penyandang disabilitas. Yang pertama adalah tunanetra. Apa tunanetra? Ya, yang dengan hambatan penglihatan. Jadi bukan berarti tidak bisa melihat, ya. Ada yang tidak bisa melihat atau total, itu tunet total. Ada juga yang bisa melihat atau namanya low vision, ya. Melihat dengan seperti ini, itu termasuk tunanetra, tapi low vision, ya. Ada yang dia harus melihat tulisan dengan jarak dekat, itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua adalah tunarungu, hambatan pendengaran, ya. Tuh yang saya cerita tadi, saya sudah mengganti kokleanya manusia, anak saya tadi, dengan kokleanya buatan Tuhan, dengan saya ganti dengan kokleanya buatan manusia. Dan waktu itu adik-adik, ketika saya di Jakarta, dia bilang ini, ibu katanya, pakai BPJS kok operasinya minta jadwal sendiri. Pagi saya ngadep adik-adik. Ya, mungkin ada yang sama, mungkin ibu-ibunya yang di rumah itu berusaha memperjuangkan anaknya. Pagi ngadep, tidak bisa. Pasien kosong adik-adik, saya ngadep lagi. Dokter, mumpung anak saya ini sehat, saya punya uangnya, saya mau operasi anak saya. Tidak bisa. Siang, sore pasien habis, saya ngadep lagi. Oke, katanya gitu. Besok kamu operasi katanya. Wah, begitu dokter mengeluarkan statement operasi, saya berpikir lagi, ronsen belum ada, saya pikir gitu. Akhirnya apa? Sudahlah, memo berjalan. Akhirnya dokter buat memo, jadi seketika itu juga berjalan. Itu tidak ada yang mengetahui, saya juga tidak. Ya Allah, ternyata di rumah sakit RRCM sebesar ini saya bisa menjalani semuanya secara cepat, ya, mendadak, ya. Seketika, ya, alhamdulillah. Ronsen jantung nomor 1 adik-adik, ya, semuanya alhamdulillah dibantu. Oke, kita lanjut. Kemudian ada namanya tuna untuk IQ intelektual, tuna grahita, ya. Biasanya di sekolah-sekolah inklusi ada anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Nah, itu masuknya tuna grahita, ya. Nah, adik-adik. Nah, kalau tuna grahita itu, ya, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, ya, tergantung dari si anak. Ya, kalau yang berat itu adik-adik dikasih tahu tidak paham, tidak bisa. Ya, tapi kalau yang ringan bisa distimulasi, ya, seperti itu, bisa diajari. Oke, itu. Kemudian yang keempat adalah yang keempat, ya benar, tuna yang fisik daksa. Adik-adik, kalau adik-adik ketemu seseorang di jalan yang pakai kursi roda, berarti itu masuk tuna daksa. Jangan bilang apa? Biasanya apa? Istilah-istilah. Nah, kata cacat tuh jangan dipakai adik-adik. Sedih yang denger. Ya, pakailah itu penyandang tuna daksa. Ya, penyandang dengan hambatan fisik, ya. Kata-kata cacat itu hilangkan, ya. Ya. Kasihan adik-adik. Sudah dia dikasih kekurangan atau dapat kekurangan, terus kita mencelanya lagi. Kemudian yang kelima adalah autisme, penyandang autisme. Nah, adik-adik, kalau di jalan suka ketemu penyandang disabilitas yang suka melihat kipas berputar, kemudian ketawa-tawa sendiri, kemudian belum verbal, kemudian menggunakan kata yang diulang-ulang, belum mau seperti itu. Kemudian satu lagi ada gangguan perilakunya. Nah, itu bisa jadi masuk ke dalam dengan penyandang dengan hambatan autisme.
Oke, itu ya. Jadi 5 itu adalah 5 pokok dasar yang wajib adik-adik ketahui untuk modal kita. Oh, kata Bunda Reni, nanti tiba-tiba ini nginep di sini ya semuanya? Atau pulang? Oh, pulang ya. Mungkin pulang nanti. Ada yang pakai kursi roda. Oh, penyandang tunadaksa. Oh, ada yang pakai alat bantu dengar di telinga. Penyandang apa? Alat bantu dengar. Dengarung. Ya, seperti itu ya. Oke, nggak apa-apa. It's okay. Semua proses belajar itu memang seperti itu. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Oke, kemudian cara memperlakukan yang pertama adalah bertanya sebelum memberikan bantuan. Ya, Dek, kalau kita mau beri bantuan, itu kita tanya dulu. Tapi ada satu syarat, si anak tersebut paham, baik itu bahasa gestur maupun bahasa verbal. Tahu bahasa gestur? Bahasa tubuh. Lapar, makan. Nah, terus dia misalnya kita bilang makan, dia bawa piring. Berarti itu tandanya lapar, mau makan misalnya. Terus misalnya lagi makan, bisa jawab iya, iya misalnya. Itu berarti bahasa verbal. Ada bahasa itu verbal dan non verbal. Verbal itu yang kata-katanya keluar, ada sesuatu yang terucap, bisa berkomunikasi baik itu satu arah maupun dua arah, itu verbal. Kalau non verbal, bahasa gestur, bahasa tubuh, bahasa isyarat, ya itu ya. Kemudian, nah kita tanya, jadi kalau misalnya kita mau bantu orang juga sama loh. Kita ketika misalnya saya mau bantu mbaknya, padahal mbaknya ini adalah miliarder. Butuh bantuan dari kami, misalnya seorang dermawan. Dermawan butuh ya. Jawab enggak coba? Jawabnya tadi bukan enggak. Mungkin bisa dialihkan. Butuh bantuan dari kami? Tidak, terima kasih, misalnya seperti itu. Jadi ketika kita mau ingin memberikan bantuan itu juga lihat-lihat kondisi. Ada orang yang mau dibantu, ada yang tidak. Kalau misalnya anak itu kayak kelihatan lemas, sementara dia masih kuat, kita pegang dia, kita bawa dia, kita gopong dia misalnya. Dia jadinya nggak nyaman kalau kita nggak mau seperti itu. Ya. Kemudian tidak semua saudara-saudara kita yang mengalami disabilitas suka dikasihani sama seperti tadi. Yang ketiga, agar tidak menyinggung perasaan, sebaiknya tanyakan dulu. Nah, seperti itu kayak tadi. Mau makan? Mau, oke. Kalau enggak ya sudah. Next. Jaga ucapan dan tindakan. Adik-adik, seperti yang saya bilang tadi, kalau baru dikenal, kita harus memperlakukan dengan santun. Ya. Perlakukan dengan santun, perlakukan dengan ramah. Ya. Supaya apa? Perasaannya tidak merasa dilukai. Dia nggak sedih. Ya. Kemudian, karena apa? Ada orang-orang atau penyandang disabilitas yang punya perasaan yang sensitif. Kok iya penyandang disabilitas? Yang tanpa hambatan ya ada kan? Yang dikit-dikit misalnya tidak terbiasa dengan kata-kata kasar, langsung apa misalnya? Nangis. Ada nggak itu? Ada. Ada yang dengan kata apa, sudah terbiasa mendengar kata-kata kasar kembali. Ada nggak? Ada. Ada yang tipe orang cuek bebek. Ada, ya. Nah itu ya. Karena
bisa mengkontrol diri, tapi kita bisa, iya nggak? Misalnya kita dimarahin, misalnya orang yang tidak tahu, kita langsung nangis. Berarti kita tidak bisa mengontrol emosi kita. Cukup diam, kalaupun nangis ya sudah ketemu orang itulah, misalnya ya. Jangan perlihatkan. Nah, apalagi ini nih, calon-calon duta nih, jangan perlihatkan kekurangan kita, ya. Apalagi terhadap penyandang disabilitas seperti itu. Jika ingin memulai pergaulan dengan mereka, jagalah ucapan dan tindakan, ya, dengan senyuman, ya. Kemudian menunjukkan sikap ramah, ya, memperlihatkan gestur atau sikap, ya. Pokoknya kalau sama disabilitas itu, ya, oke, mungkin kita kasihan, tapi ketika dari seorang difabel itu punya kemampuan yang memang bisa untuk dia melakukan sesuatu baik itu pekerjaan apapun itu, ya, itu malah kita harus mensupport. Jangan terus dibantu dengan uang, tapi dibantu dengan diberikan kesempatan, ya, kesempatan untuk mereka bekerja, kesempatan untuk mereka berkarya. Mengajak untuk terlibat dalam kegiatan sehari-hari. Nah, adik-adik, ketika mungkin punya saudara, ya, mungkin, pasti mungkin sebelumnya kita merasa nggak nyaman atau bagaimana. Ajak untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Contohnya sudah makan, cuci piringnya sendiri, misalnya seperti itu. Nah, kemudian ajak juga di bidang-bidang sosial, misalnya kerja bakti. Ikut kegiatannya saja dulu, ngumpul-ngumpulnya. Kenalkan dia dulu itu. Ya. Kalau adik-adik memberi kesempatannya untuk terjun ke dunia sosial, berarti itu dia merasa kalau dia itu dibutuhkan, dia itu sama seperti dengan yang lain. Adik-adik harus ingat, seluruh warga Indonesia, ya, baik itu yang dia termasuk penyandang disabilitas atau tidak, dia punya hak yang sama, baik itu dalam pendidikan semuanya, ya, itu. Kemudian next, sadari hak penyandang disabilitas, ya. Nah, adik-adik, penyandang disabilitas itu mempunyai keterbatasan, ya, keterbatasan ruang gerak, ya, keterbatasan beraktivitas. Nah, itu harus kita maklumi, ya. Kalau kita sedang bayar di kasir, ada penyandang disabilitas juga antri. Apa yang adik-adik lakukan? Apa, Mbak? Coba, Mas. Kalau ada, mendahulukan mereka. oke. Kita adalah mendahulukan mereka. Dikasih kesempatan duluan untuk membayar. Ya, itu ya. Kemudian kalau misalnya di fasilitas umum, misalnya di lift, ya. Nah, itu kalau ada penyandang disabilitas sama orang yang tidak punya hambatan, dia ingin masuk lift atau mungkin, ya, itu dipersilahkan, ya. Karena mungkin dia kalau harus pakai tangga itu kan terlalu jauh, ya. Kemudian memberikan tempat terlebih dahulu, ya, itu tadi sudah, ya. Oke, next selanjutnya. Nah, adik-adik, ya, itu tadi materi yang sudah saya sampaikan, ya. Sebentar, belum. Tenang, ya. Tenang, ya. Adik-adik, tadi ini ada sesi pertanyaan atau bagaimana? Sebentar, ini waktunya kurang berapa menit nih? 10 menit, oke. Satu pertanyaan ya? Wah. Atau bagaimana? Diselesaikan ini ya? Oh ya, oke. Saya soalnya kalau sudah kayak gini nih, kayak terhipnotis. Iya, kalau sudah bisa tuh jadinya terhipnotis. Soalnya kalau nggak bisa harus bisa. Oke, ini dulu aja ya. Oke, adik-adik. Itu tadi materi dari Bunda, ya. Semoga nantinya adik-adik bisa bisa pulang dari sini berubah 360 derajat, ya, peduli terhadap penyandang disabilitas. Nah, ini ada saya kasih tambahan.
bonus untuk adik-adik semua ya. Saya akan mengajarkan bahasa isyarat si B dan Bisindo. Saya jelasin dulu. Bahasa isyarat si B adalah bahasa isyarat yang dipakai di dunia sekolah atau dunia pendidikan. Kalau Bisindo itu adalah bahasa isyaratnya bahasa Indonesia. Jadi kalau adik-adik ngajak anak-anak ngomong di sekolah, pakainya apa? Si B. Kalau ketemu sama misalnya orang Ngawi, ketemu sama orang Aceh, pakainya apa? Bisindo. Ya, karena mungkin sudah dewasa-dewasa. Oke gitu ya. Oke, ya kebetulan ini saya mengajak guru saya. Oke, silakan Bu Sinta. Ya, di sini ini adalah Bu Sinta. Sinta ini adalah guru saya mengajar anak dengan penyandang autisme. Ini kelihatan kecil badannya ya, tapi kalau di sekolah, wah, larinya seperti apa? Pelari 100 meter. Ya. Oke ya. Oke, di sini saya akan memandu dari belakang ya. Kita akan CB dulu. Oke, CB ya. Bisa di-up-kan lagi nggak bisa ya? Besarin lagi nggak bisa ya? Kelihatan nggak ya? Agak ke tengah. Lah. Oke, sabar. Oke, tenang. Ya, oke. Kita akan huruf abjad dulu A sampai Z ya. A sampai Z ya. Oke, saya akan memberikan instruksi hurufnya, nanti Bu Sinta akan memperagakan. Oke, siap. A. Tangannya gimana? A. Oke. Sudah? A. B. B. C. C. D. D. Kayak gini loh. Oke. E. Kayak mau cengkram. F. Oke, itu F ya. F. Oke. F. Udah. G. G. Ya, semene katanya. G. H. Halo. Halo. Mas. H. Jempolnya. Jempolnya. Tekuk. Ah. Maksudnya jempolnya. Lah. I. J. J. K. 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 Oke. Sudah? K. L. M. M. Nih, jari jempol masuk. Sampai nggak jarinya? Jari jempol masukkan di sela-sela kelingking dan manis. Udah? Udah M. N. Pindah sebelahnya. Nah, manis dan tengah. Bisa? Sudah? M. N. Kalau udah sering enak loh. M. N. Tapi jari saya pendek jempolnya. Sudah kaku ya. O. P. Lah, tadi kan gini kan, ini lihat nih Kak. Diturunkan ke bawah. Nah. Ya. Nah, udah. Sudah? Ki. 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 Seperti G tapi ke bawah. Dan R. Nah, R. S. Tahu huruf E tadi? Mencengkram. Kalau S rampet. S.
Y. Y ya, kalau foto gini Y ya berarti. Y. Z. Seperti Z. Siapa yang berani satu orang? Boleh lihat? Berani? Oke Mbak, silakan Mbak. Satu orang, kita lihat. Yang lain ikutin ya, tapi cepat ya. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Mbak, Mbak, X, Y, Z. Ya, alhamdulillah 75%. Terima kasih ya. Oke. Itu baru angka. Belum kata. Kerasa membayangkan nggak tangan kita pegel-pegel? Iya, jangan kita merasa apa yang dengan mudahnya. Ya, oke. Sekarang adalah angka 1 sampai 10. Angka CB. Ya, sabar. Ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Mbak, 3. Lah. Kalau ini bisindo, 3-nya si B seperti ini. 4, 5, 6. Lihat. Lihat tangannya Bu Sinta. Sudah? 6. Ya. 7. Pindah. Sudah kelengkeng, pindah ke manis. Manis dulu Mas. Ya. Sudah itu. 8. Pindah lagi ke tengah. 9. Pindah lagi ke telunjuk. 10. Oke. Coba satu orang Mbak sini. Ayo. Gak apa-apa ya. Tes daya ingat. Oke. Gak apa-apa ya ini ya teman-teman panitia ya. Oh iya. Ya, oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeay! 98%. Silakan duduk. Ya. Aduh, bisa ini. Adik-adik ini jadi guru isyarat ini ya. Bisa dapat job nih nanti semuanya. Oke, tadi si B. Sekarang bisindo. Tadi pakai 1 jari, 1 tangan. Sekarang pakai 2 tangan. Ya. Jadi kita nggak usah ice breaking. Ini aja ice breakingnya. Nggak bakalan ngantuk. Ya. Oke, sekarang siap-siap, perhatikan. A, B, ya, C, D, E, F. Tangannya 2 aja, 2 jari. F, Mbak. Nah. G, tumpuk. H. Nah, jari tengahnya ya. H. Enggak gitu Mas. Ya. Mas langsung kaget lihat saya. Mas, gimana jarinya Mas? Lihat saya. Mas. Halo, 1 saja. Ya.
Oke. I. J. K. Ya, Mas K. Takut. K. L. M. Tiga jari. N. Dua jari. O. P. Ya kayak huruf P. 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 Q. Bener. Ya. R. Ya, ada R. S. Nah, S. Ya, sama ya. T. U. V. W. X. Y. Z. Bisa? Ya, saya sih suka manggil yang acak-acak. Ojo, silakan. Oke, kita ya, coba ya. Kita mulai 1, 2, 3. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. Tiga jari. N. O. P. Huruf P. Q. E. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Ya, oke. Tapi yang ini 50% adik-adik. Susah ya, Bisidonya isyarat ya ternyata. Enak mana? Enak sih, ya. Iya, tapi kalau latihan terus bisa kok. Sekarang angka Bisido 1 sampai 10 saja. Wah, berat ya jadi guru SLB. Nah, ya. Kita mulai. 0. 4 gimana? Enggak, 5 itu. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa beda sama Cindy tadi? Mulai dari apa? 3. Apa lagi yang beda? 6. Apa lagi? 7, 8, 9. Sama? 10 gitu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sudah, terima kasih Bu Sita. Ya. Apa ya? Ini aja baru materinya. Nyernanya berat. Kayak makan apa? Kayak makan nasi harus berkali-kali. Bukan seperti makan bubur yang langsung dilep, tidak. Itu tangan kita pun harus luas. Bukan begitu muncul kayak gelagapan itu, tidak. Kaku itu tidak. Nah,
mumpung masih muda, masih bisa untuk gerakan tangannya lebih luas. Ya, ya gitu nggih? Ya. Oke, karena mungkin ini sudah, untuk misalnya sudah, bonus spesial untuk adik-adik semua yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Mungkin untuk selanjutnya mungkin saya serahkan ke moderator ya, silakan. Oke, terima kasih Bu Reni. Tepuk tangan dong untuk Ibu Reni Putrisasa. Oke, teman-teman semuanya, karena juga mengingat waktu untuk materi cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas pada siang kali ini tidak ada sesi tanya jawab ya teman-teman, karena kan nanti masih ada beberapa materi yang Difotokin terus yang kedua. Yang ketiga beri kesempatan. Ya. Yang keempat jangan dikasihani. Ya. Mereka jangan dikasihani, tapi mereka adalah diberikan kesempatan. Kemudian yang kelima, ajak untuk berteman. Ya. Ajak untuk berteman. Ini sekali-sekali kayaknya harus kita undang ke sekolah luar biasa ini ya. Boleh ya? Boleh nggak nih? Ikut belajar mengajar di SLB Beranda Istimewa siapa nih? Siap. Berani terima tantangan calon saya? Oke. Oke, mungkin itu ya. Itu saja pesan saya dari seorang ibu dari anak berkebutuhan khusus tunaganda ya. Sayangi mereka, jaga mereka, karena adik-adik semua adalah calon dari pemimpin-pemimpin yang ada di hari ini. Oke, terima kasih dari saya. Saya mau pantun. Indah bunga di tengah taman. Duduk sendu makan ketan. Sampai jumpa adik-adik semua. Semoga bertemu di lain kesempatan. Oke, acara selanjutnya yakni foto bersama untuk berkenan bisa